Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di video yang ke-6 ini. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 4524091077. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Di video yang ke-6 ini, saya akan menjelaskan materi tentang pemahaman konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Mari kita simak videonya. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Yang tertua di antara segenap filsafat Yunani yang kita kenal adalah Thales. Atas perenungannya terhadap air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa materi atau kebenaran, dan yang kedua, kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Hakikat adalah realitas. Realita adalah kereal atau real, artinya kenyataan yang bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu, juga bukan kenyataan yang berubah. Tafsir mencontohkan tentang hakikat makna demokrasi dan fata morgana. Pada hakikatnya, pemerintahan demokrasi menghargai pendapat rakyat. Tentang hakikat fata morgana dicontohkan, kita melihat suatu objek fata morgana. Apakah real atau tidak? Tentu tidak. Fata morgana itu bukan hakikat. Hakikat fata morgana itu ialah tidak ada. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani, on atau sama dengan being, dan logis sama dengan logik. Jadi ontologi adalah the theory of being qua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Lois O. Katzoff adalah elemen of philosophy mengatakan ontologi itu menjadi ultimate reality dan menceritakan bahwa di antara contoh pemikiran ontologi adalah pemikiran Thales yang berpendapat bahwa airlah yang menjadi ultimate substance. Noeng Muhajir dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ontologi berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan atau dalam rumusan. Lawrence bagus menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Menurut Jujun S. Surya Sumatri dalam Pengantar Ilmu dalam Perspektif mengatakan ontologi membahas apa yang ingin kita tahu, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Sementara itu, A. E. Ardiri dalam buku Humaniora, Filsafat dan Logika mengatakan ontologi adalah menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana entitas dari kategori-kategori yang logis yang berlainan atau objek-objek fisik dalam hal universal abstraksi dapat dikatakan ada. Kerangka tradisional ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada, sedangkan dalam hal pemakaiannya, akhir-akhir ini ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Sidi Galzaba dalam bukunya Sistematika Filsafat mengatakan ontologi mempersonalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Amsal Bakhtiar dalam bukunya Filsafat Agama mengatakan ontologi berasal dari kata ontos, artinya sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Dari beberapa pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut bahasa
Ontologi ialah berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos artinya ada, dan logos artinya ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Menurut istilah ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality yang baik, yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani dan abstrak. Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Gropius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff tahun 1679 sampai 1754 Masehi membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada, sedangkan metafisika khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Kosmologi adalah cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang alam semesta. Psikologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang jiwa manusia. Teologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan Tuhan. Di dalam pemahaman ontologi dapat diketemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. Yang pertama itu ada monoisme, yang kedua itu ada dualisme, yang ketiga itu ada pluralisme, yang keempat itu ada nihilisme, dan yang kelima itu ada agnostisisme. Nah, kita menjelaskan tentang monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Harusnya salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menemukan perkembangan. Istilah monoisme oleh Thomas Davidson disebut dengan Block Universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama yaitu materialisme dan idealisme. Materialisme, aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Jiwa atau ruh itu hanyalah merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran yang salah satu cara tertentu. Kalau dikatakan bahwa materialisme sering disebut naturalisme, sebenarnya ada sedikit perbedaan di antara dua paham itu. Naturalisme berpendapat bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Yang dimaksud alam di sini ialah segala-galanya meliputi benda dan ruh. Sebaliknya, materialisme menganggap ruh adalah kejadian dari benda. Jadi tidak sama nilai benda dan ruh seperti dalam naturalisme. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh bapak filsafat yaitu Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa unsur asal dari air karena pentingnya bagi kehidupan. Anaximander tahun 585 sampai 528 sebelum Masehi berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara, dengan alasan bahwa udara adalah merupakan sumber dari segala kehidupan. Demokritos pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom inilah yang merupakan asal kejadian alam. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat
Pada pikiran yang masih sederhana biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Dalam sejarahnya, manusia memang bergantung pada benda seperti pada padi. Yang kedua itu idealisme. Sebagai lawan materialisme adalah aliran idealisme yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedangkan spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma, atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Alasan aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah ruhani, spirit atau sebangsanya adalah nilai ruh lebih tinggi daripada badan, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang, benda tidak ada yang ada energi itu saja. Dalam perkembangannya, aliran ini ditemui pada ajaran Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi. Dengan teori idenya, menurutnya tiap-tiap yang ada di alam mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari tiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide itu. Jadi, idelah yang menjadi hakikat sesuatu, menjadi dasar wujud sesuatu. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi memberikan sifat keruhanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda itu sendiri dan menjalankan pengaruhnya dari dalam benda itu. Yang kedua yaitu dualisme. Setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu atau monisme, baik materi maupun rohani, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran ini disebut dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, sajat dan spirit. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Tokoh paham ini adalah Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran atau ruhani dan dunia ruang atau kebendaan. Descartes meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan. Mula-mula ia mencoba meragukan semua yang dapat diindera, objek yang sebenarnya tidak mungkin diragukan. Paham ini kemudian terkenal dengan rasionalisme, yaitu paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Yang ketiga itu ada pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles yang mengatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah William James pada tahun 1842 sampai 1910. Dalam bukunya The
The Meaning of Truth James mengemukakan tiada kebenaran yang mutlak yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri lepas dari akal yang mengenal. Oleh karena itu, tiada kebenaran yang mutlak. Yang ada dalam kebenaran itu yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman yang khusus, yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya. Kenyataan terdiri dari banyak kawasan yang berdiri sendiri. Dunia bukanlah sesuatu universum, melainkan suatu multiversum. Dunia adalah suatu dunia yang terdiri dari banyak hal yang beraneka ragam atau pluralis. Yang keempat itu ada nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dan dalam novelnya Father and Children yang ditulis pada tahun 1862 di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias pada tahun 483 sampai 360 sebelum Masehi, yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada. Yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu sumber ilusi. Yang ketiga yaitu sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Tokoh lain aliran ini adalah Friedrich Nietzsche pada tahun 1844 sampai 1900 Masehi, yang dilahirkan di Rocken di Prusia dari keluarga pendeta. Dalam pandangannya bahwa Allah sudah mati, Allah Kristiani dengan segala perintah dan larangannya sudah tidak merupakan rintangan lagi. Dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Nietzsche mengaku bahwa pada kenyataannya moral di Eropa sebagai besar masih berstandar pada nilai-nilai Kristiani, tetapi tidak dapat dihindari bahwa nilai-nilai itu akan lenyap. Dengan sendirinya itu manusia modern terancam nihilisme. Dengan demikian ia sendiri harus mengatasi bahaya itu dengan menciptakan nilai-nilai baru dengan transvaluasi semua nilai. Yang kelima itu ada agnostisisme. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Greek agnostos yang berarti oknom. Artinya not, gno artinya no. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokohnya seperti Søren Kierkegaard, Heidegger, Sartre, dan Jaspers. Søren Kierkegaard pada tahun 1813 sampai 1855 Masehi, yang terkenal dengan julukan sebagai Bapak Filsafat Eksistensialisme, menyatakan manusia tidak pernah hidup sebagai suatu aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu yang lain. Sementara itu, Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai 1970 Masehi, seorang filosof Jerman, mengatakan satu-satunya yang ada itu ialah manusia, karena hanya manusialah yang dapat memahami dirinya sendiri. Pada pemahaman lainnya, Jean-Paul Sartre pada
tahun 1905 sampai 1980 Masehi, seorang filosof dan sastrawan Prancis yang ateis sangat terpengaruh dengan pikiran ateisnya mengatakan bahwa manusia selalu menyangkal. Karena tidak ada yang tetap atau selalu disangkal, segala sesuatu mengalami kegagalan. Karl Jaspers pada tahun 1883 sampai 1969 Masehi menyangkal adanya suatu kenyataan yang transenden. Jadi agnostisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda baik materi maupun rohani. Namun tampaknya agnostisisme lebih dari itu karena menyerah sama sekali. Nah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bye bye, terima kasih.